kufur dan nifaq. Syirik secara lughatul ialah mempersekutukan, dan secara istilahnya ialah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut dengan musyrik. Di sini dikatakan syirik seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menggambarkan bahwa syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa atau meminta pertolongan kepada selain Allah, atau memalingkan bentuk suatu ibadah seperti bernazar, berkorban dan sebagainya kepada selain Allah. Oleh karena itu, siapa saja yang menyembah selain kepada Allah berarti ia menempatkan ibadahnya tidak pada posisinya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan ini merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman pada surah Al-Luqman ayat 13 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Di sini syirik juga terbagi kepada macam-macam syirik. Macam-macam syirik terbagi kepada dua, yaitu yang pertama syirik akbar atau syirik jali. Yang kedua ialah syirik asghar. Yang dikatakan dengan syirik akbar itu ialah perbuatan yang jelas-jelas menganggap adanya Tuhan selain Allah dan menjadikannya sebagai tandingannya, yang berkaitan dengan zat Allah yang disembah, asmanya, sifatnya atau perbuatannya. Syirik akbar ini menyebabkan pelakunya diancam bisa keluar dari agama Islam, dan apabila ia meninggal dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah, maka tidak akan terampuni dosanya sedikit pun. Syirik akbar ini terbagi kepada 4 lagi, yaitu ada syirik doa, syirik mentaati perintahnya bukan kepada Allah, dan yang ketiga syirik niat, dan syirik mahabbah. Syirik doa ini ialah ketika seseorang berdoa itu bukan kepada Allah, contoh kepada benda-benda lainnya. Yang kedua itu syirik mentaati kepada selain Allah, contohnya itu ia meyakini atau ia patuh terhadap perkataan orang-orang pintar, atau bisa dikatakan dukun, yakni itu yang dibilang dengan syirik mentaati kepada selain Allah. Yang ketiga ada syirik mahabbah. Syirik mahabbah ini ialah cintanya ia kepada sesuatu lainnya selain Allah, itu contohnya ya mencintai kepada manusia atau kepada benda, itu melebihi cintanya kepada Allah. Dan yang keempat syirik niat. Syirik niat contohnya ketika dia berniat bukan kepada Allah, kepada manusia atau kepada benda-benda lainnya. Dan yang kedua di sini yang tadi disebut dengan syirik asghar, yaitu syirik asghar ini terbagi kepada dua lagi, yaitu syirik zahir, dan syirik zahir ini itu yang artinya nyata, itu bersumpah dengan nama selain Allah, contoh bersumpah demi orang tua, bersumpah dengan nama-nama lainnya, benda-benda lainnya gitu. Dan yang kedua itu syirik khafi, tersembunyi. Syirik dalam hal ini itu dia mempunyai keinginan dan niat seperti ingin dipuji dan didengar oleh orang lain atas ibadah yang dilaksanakan. Contohnya memperbagus bacaannya, memperbagus gerakan sholatnya agar bisa dipuji atau disanjung oleh orang-orang. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di sini saya akan menyambung makalah kami, yakni berjudul kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syarak, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Jadi kufur itu terbagi menjadi dua macam, yakni yang pertama ialah kufur besar dan yang kedua ialah kufur kecil.
Yang pertama ialah kufur besar. Kufur besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur besar ada 5 macam, yakni di antaranya ialah yang pertama kufur karena mendustakan firman-firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Surah At-Taubah ayat 68. Jadi yang kedua ialah kufur karena enggan dan sombong padahal membenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam, lalu mereka tunduk kecuali iblis. Ia enggan dan congkak dan adalah ia termasuk orang-orang kafir. Jadi yang ketiga ialah kufur karena ragu. Yang keempat ialah kufur karena berpaling. Dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang itu berpaling dari perintah dan orang-orang itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Jadi yang kelima ialah kufur karena nifak. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang demikian itu adalah karena mereka beriman secara lahiriah lalu kafir secara batiniah, kemudian hati mereka terkunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Kemudian yakni dalam pembagian kufur yang kedua ialah kufur kecil. Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar, seperti kufur nikmat sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Termasuk juga membunuh orang muslim sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci orang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Terus selanjutnya akan disambung oleh pemakalah yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya nifak. Nifak secara bahasa berasal dari kata nafaqo yang berarti lubang atau terowongan. Maksudnya orang yang menutupi atau menyembunyikan kekufuran atau kekafiran di dalam dirinya, sebagaimana orang yang bersembunyi di sebuah lubang atau terowongan. Sedangkan menurut istilah, nifak adalah orang yang menampakkan muslim dan menampakkan keimanannya, namun ia menyembunyikan kekufuran atau kekafiran di dalam dirinya. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut orang munafik. Kenapa? Karena ia menampakkan iman dan menyembunyikan kufur atau kafir. Dia menampakkan bahwa dia itu muslim, tapi ternyata dalam dirinya itu masih kafir. Nifak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nifak itiqad atau keyakinan, dan yang kedua adalah nifak amali atau perbuatan. Yang pertama, nifak itiqad atau keyakinan, yaitu nifak besar, di mana pelakunya itu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya. Jenis nifak ini dapat mengeluarkan pelakunya itu dari agama dan membawanya ke neraka. Kenapa? Karena wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, dan apabila ia bertemu dengan orang-orang beriman, maka ia akan beriman. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum, dan apabila ia kembali kepada syaitan mereka atau golongan mereka atau kelompok mereka, maka
mereka akan berkata, kami bersama kalian. Yang kedua adalah nifaq amali atau perbuatan, yaitu melakukan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih ada di dalam hatinya itu iman. Nifaq jenis ini tidak mengeluarkan pelakunya itu dari agama, tapi merupakan perantara kepada yang demikian. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa saja itu? Yang pertama, apabila ia berbicara, ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia akan mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia diberi amanat, maka ia akan berkhianat. Nauzubillahi min dzalik. Apa saja penyebab yang dapat menimbulkan nifaq? Penyebab yang dapat menimbulkan nifaq yaitu adanya rasa dengki, sifat khianat, riya, dan takabur atau sombong. Bagaimana cara kita menghindari perbuatan nifaq? Cara menghindari perbuatan nifaq yaitu yang pertama adalah dengan cara meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah? Yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Contohnya seperti zikir dan memperbanyak amal soleh. Yang kedua adalah membiasakan berkata jujur. Sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur atau benar. Dan yang terakhir adalah membiasakan diri untuk setia dan amanah. Apa saja hikmah yang dapat kita petik dari kita menghindari perbuatan nifaq ini? Yaitu kita memiliki banyak teman, dapat dipercaya banyak orang, sering diberi amanah, Allah tidak akan murka kepada kita tidak akan diazab di api neraka kelak, dan nama baik kita akan terjaga. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.